Terima kasih Bapa untuk pujian yang sangat indah Tuhan. Walaupun gunung-gunung belum berpindah, tetapi kami akan tetap setia kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu melihat keberadaan kami ya Bapa. Tetapi Engkau mengizinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kami. Untuk kami memasuki lembah yang mungkin sangat kelam. Tetapi ketika Engkau terus menyertai aku, menyertai kami, apapun masalah persoalan yang kami hadapi, kami akan tetap mampu kuat untuk mengiring Engkau. Biarlah kami akan tetap setia ya Bapa, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena di depan kami, Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pujian yang sudah menguatkan kami pagi hari ini. Dan sebentar firman akan disampaikan. Bila urapan surgawi turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari kerajaan surga. Dan bila firman-Mu boleh termeterai dalam kehidupan kami, tersimpan dalam hati kami. Dan terlebih daripada itu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Supaya hidup kami tetap boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Ya, kita patut bersyukur pagi hari ini karena masih dapat kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Untuk tetap kita bisa beribadah kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin saat ini hidup kita sedang ada di lorong kegelapan. Mungkin hidup kita ada di dalam lembah-lembah yang penuh dengan kegelapan. Tetapi percaya dan yakinlah Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan ada di samping kita untuk memberikan kekuatan dan kemenangan. Pagi hari ini firman Tuhan saya kasih tema, waktu manusia lupa, Tuhan mengingat. Ya, waktu manusia lupa, Tuhan mengingat. Yesaya 49 ayat 14 sampai 15 berkata, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kekasih Tuhan, kalimat Tuhan telah meninggalkan dan melupakan aku, itu keluar dari umat Israel. Yang saat itu umat Israel mengalami situasi keadaan yang menyedihkan. Mengalami situasi keadaan yang sangat penuh dengan penderitaan. Mereka ada di dalam pembuangan, di tempat pembuangan, sehingga mereka kehilangan pengharapan, kehilangan masa depan mereka. Mereka sudah tidak tahu lagi masa depannya baik atau buruk. Ya, karena mereka berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan dan Tuhan sudah melupakannya. Namun seraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun perempuan itu melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan melupakan kita. Berbicara tentang dilupakan seraku, pasti semua orang rasanya pernah merasakan yang namanya ditinggalkan atau dilupakan seraku. Kalau kita banyak membaca berita-berita di televisi dan grup-grup WhatsApp dan lewat media sosial seraku. Kita banyak mendengar melihat ada banyak orang, seorang ibu yang tega membuang anaknya ke sungai seraku. Setelah mereka diinterogasi, ibu ini mengatakan, aku sudah tidak kuat menanggung hidup. Karena aku sudah mempunyai 3-4 anak Bapak. Dan aku sudah tidak kuat untuk menanggung itu semuanya. Sedang anak ini terus rewel, terus sakit, terus membuat aku kehilangan kesabaran. Sedangkan suamiku sudah meninggalkan aku. Berhari-hari aku menelpon, berhari-hari aku menghubungi suamiku.
Tetapi sampai detik terakhir ketika aku membuang bayiku, suamiku juga tidak pernah bisa aku hubungi. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah keadaan di dalam dunia. Ada seorang ibu yang tega membunuh anak yang dikandungnya sendiri. Ada juga saudaraku yang kasih Tuhan, seorang suami yang meninggalkan istrinya. Seorang istri yang meninggalkan suaminya untuk pergi bekerja, keluar kota, keluar negeri. Namun setelah bertahun-tahun lamanya, mereka mengalami kehidupan yang sukses, yang diberkati Tuhan. Mereka sudah melupakan apa yang ada di rumahnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dilupakan itu adalah situasi yang sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Apalagi kalau kita ditinggal orang-orang yang sangat kita kasihi, orang-orang yang sangat kita cintai, saudaraku yang kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang merawat anak tetangga, yang merawat anak orang lain semenjak masih kecil. Bapak Ibu merawat dengan sangat baik, memberikan makanan yang terbaik, disekolahkan di tempat yang terbaik. Bapak Ibu perlu mengantar anak itu, supaya anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Namun setelah mereka sukses, maka anak tersebut meninggalkan kita, melupakan kita. Nah, saudaraku kasih Tuhan, itulah keadaan, kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Bahwa manusia itu sangat terbatas kasihnya, sehingga bisa melupakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus mempunyai kasih yang tidak terbatas, yang sanggup mengasihi kita mulai dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan ayat ini memberikan jaminan kepada umat Israel, kepada kita semua orang percaya, bahwa dunia, orang yang kita kasih bisa melupakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Ya, pagi hari ini mari kita renungkan firman Allah, bahwa waktu manusia itu lupa, tetapi Tuhan mengingat. Karena yang pertama, kasih Tuhan itu lebih dari kasih seorang ibu. Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memakai perumpamaan yang paling lembut dan menyentuh, yaitu kasih seorang ibu terhadap anak yang dikandungnya. Ya, karena pada umumnya saudaraku, hampir tidak mungkin seorang ibu yang mengandung bayinya 9 bulan, lalu meninggalkan bayinya, melupakan bayinya. Secara umum situasi itu tidak mungkin terjadi, saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi kasih manusia itu sangat terbatas. Sehingga sekalipun ibu itu mengasihi anaknya, tetapi bisa membuang, meninggalkan dan melupakan anaknya. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, ibu di dunia, kasih di dunia itu gak akan bisa gagal untuk mengasihi walaupun anak kandungnya sendiri. Namun kita mempunyai Allah yang luar biasa, di mana kasihnya tidak terbatas. Dia Allah yang sangat hebat, yang melimpah dengan kebaikan, sehingga dia tidak akan meninggalkan kau, tidak akan melupakan kau. Mazmur 27 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Daud, seorang yang terkenal sangat intim, sangat dekat dengan Tuhan. Seseorang yang sangat luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Hati Daud sangat lembut, sehingga Tuhan sangat menyayangi Daud, saudaraku kasih Tuhan. Namun juga Daud pernah tahu rasanya dilupakan, rasanya ditolak, rasanya dikhianati, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekatnya. Sehingga Daud perlu menulis ini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun orang-orang yang sangat dekat dengan aku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Ini hal yang sangat luar biasa.
Ya, Daud juga pernah mau dibunuh oleh Saul. Padahal Daud yang membela Saul ketika menghadapi Goliat. Daud rela siap mengorbankan nyawanya demi bertarung untuk mengalahkan Goliat. Tetapi setelah Goliat dikalahkan, malahan Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuhnya. Daud juga pernah dikhianati oleh anaknya yang bernama Absalom. Absalom anak kandungnya sendiri yang dipelihara sejak kecil. Namun setelah Absalom menjadi kuat, saudaraku, dia mengkhianati ayahnya sendiri dan hendak membunuhnya. Tetapi Raja Daud berkata, Tuhan tetap menyambut aku. Tuhan tetap dekat dengan aku. Tuhan tidak pernah melupakan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang dilupakan oleh orang-orang yang terdekat. Ya, mungkin kau sedang bekerja sama dengan seseorang, merintis pekerjaan dari kecil, dan mulai kelihatan hasilnya. Bahkan semakin berhasil. Namun tiba-tiba teman bisnismu melupakan engkau, meninggalkan engkau. Bahkan engkau hidupmu difitnah, dihancurkan, saudaraku yang kasih Tuhan, dengan perkataan-perkataan kotor. Di mana engkau sudah menolong teman bisnismu dahulu. Dan itulah saudaraku yang kasih Tuhan, kejahatan yang ada di dunia. Ya, mungkin aja ada di antara kita yang ditinggalkan, dilupakan oleh pasangan kita. Baik suami atau istri kita. Di mana engkau berjanji saat pemberkatan nikah akan tetap setia, baik dalam keadaan baik atau tidak baik. Mereka berjanji di hadapan altar Tuhan yang disaksikan pendeta, para gembala, saudaraku. Mereka akan tetap setia walaupun keadaan baik atau tidak baik. Namun kenyataannya mungkin ada seorang suami, seorang istri yang sudah meninggalkan dan melupakan kau saat ini. Sehingga kau mengalami situasi yang sangat tidak baik. Atau mungkin ada di antara kita yang ditinggalkan oleh anakmu, yang sudah kau besarkan, yang sudah kau impikan. Nanti ketika anakku besar, maka anakku yang sukses, yang berhasil ini akan menjadi penopang hidupku. Namun ternyata anak yang kau kasihi sudah meninggalkan dan melupakan dirimu. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang terdekat di dunia bisa melupakan dan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus, bahkan dia rela mati di atas kayu salib, supaya saudara bisa diselamatkan dan tetap bersama-sama dengan Tuhan kelak di dalam kerajaan sorga yang kekal. Ya, itu janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan menyambut kita. Tuhan akan tetap setia, selalu menemani kita dalam keadaan baik, bahkan dalam keadaan tidak baik sekalipun. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin kita berpikir, kalau Tuhan tidak melupakan kita, pertanyaannya, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Ia masih mengingat dan memelihara kita? Poin yang kedua, waktu manusia lupa, Tuhan mengingat. Mungkin kita berpikir, ya, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Ia tidak pernah melupakan kita? Yang kedua, terlukis di telapak tangan ada hal yang tidak terlupakan. Yesaya 49 ayat 16 berkata, Yesaya 49 ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, seorang yang paling dekat dengan kita sekalipun akan sangat mungkin melupakan kita. Seperti yang disampaikan saya di atas tadi. Orang yang terdekat dengan kita sangat bisa untuk melupakan kita. Entah itu disengaja atau tidak sengaja. Ya, misalnya saudaraku yang tidak sengaja. Mungkin karena orang tersebut mengalami penyakit demensia. Ya, penyakit demensia ini adalah penyakit pikun, penurunan fungsi otak. Ya, mereka mengalami penurunan fungsi otak dan ditandai seperti daya ingatnya menurun. Ya, kemampuan berpikirnya juga menurun, saudaraku. Kemampuan berbicara, berbicara dengan sangat baik itu semuanya menurun.
Ya, bahkan orang tersebut tidak pernah ingat siapa dirimu. Ya, padahal engkau adalah anaknya. Padahal engkau adalah orang tuanya, saudaraku. Tetapi mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang melupakan kita karena tidak sengaja. Karena mereka menderita sakit penyakit demensia. Di mana fungsi otaknya sudah mulai menurun. Ya, bahkan mereka dikatakan, "Mak, Mami, Papi, apakah sudah makan dengan kenyang?" Mana aku belum dikasih makan. Padahal tadi makannya sudah 2 piring dengan menu-menu yang sangat baik. Orang tua kita memakan dengan sangat nikmatnya karena makanan itu sangat baik dan lezat. Tetapi 30 menit kemudian Mami Papi kita meminta makan lagi. Ya, aku belum dikasih makan. Ini sudah siang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang terjadi dalam keadaan dunia. Ya, itu adalah melupakan yang tidak disengaja karena sakit penyakit. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa memaklumi. Ya, karena mereka memang sakit. Tetapi orang luar yang tidak pernah bertemu sekian tahun lamanya, tiba-tiba datang untuk menyapa. Ya, Om, baik. Tante, apakah masih baik? Terus orang itu berkata, "Siapa kamu ya? Siapa kamu ya?" Waduh, rasanya sakit, saudara. Karena kita dilupakan. Tetapi ketika kita tahu bahwa orang tersebut karena penyakit demensia, kita bisa mengampuni, kita bisa memaklumi. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana ketika dilupakan dengan secara sengaja? Mungkin kita mempunyai orang yang sangat dekat dengan kita. Yang sangat akrab, yang sangat luar biasa dekatnya dengan kita. Ya, mungkin waktu SD kita bermain bersama, makan bersama, tidur seranjang. Karena sama cowoknya, atau sama perempuannya. Sampai SMP, SMA, tempat kuliahnya sama-sama juga. Namun ketika mereka berhasil, mereka menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, saudaraku yang kasih Tuhan. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tiba-tiba nomor WA-mu dihapus. Tiba-tiba nomor kontakmu dihilangkan, saudara. Bapak Ibu Saudara merasa bingung. Mengapa nomor temanku yang sukses itu sudah tidak ada lagi? Dan ketika bertanya kepada teman yang lain, kita mungkin berusaha untuk menghubungi teman kita yang sukses, yang sangat akrab, bagaikan pinang di belah dua. Tetapi ketika ditelepon, maka teman kita yang sudah sukses mempunyai kedudukan tinggi, "Siapa kamu? Siapa dirimu? Loh, masa engkau gak ingat aku? Dulu yang seranjang bersama, mulai dari SD sampai tempat kuliah. Lalu engkau pergi ke kota ini, engkau pergi ke luar negeri, dan engkau sekarang sudah menduduki jabatan yang sangat tinggi. Aku si Alu, yang ada di kampung itu, yang tetanggaan dengan kamu dahulu." Tapi temanmu berkata, "Aku lupa kepadamu. Aku lupa kepadamu." Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, rasanya hati ini sakit sekali. Karena orang-orang yang terdekat meninggalkan kita, melupakan kita. Kita mungkin dianggap miskin. Kita mungkin adalah dianggap orang rendahan yang tidak punya pengaruh apa-apa. Sehingga kita ditinggalkan dan dilupakan begitu saja. Ya, namun kabar baiknya saudaraku, kita mempunyai Tuhan yang Maha Kasih. Dan Tuhan berkata, "Lihat, aku telah melukiskan kau di telapak tanganku." Itu kata Tuhan. Ya, nama seseorang yang terlukis di telapak tangan itu menandakan bahwa orang tersebut tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun. Ya, supaya apa yang ditulis itu tidak pernah pudar, tidak pernah luntur. Karena nama kita terlukis di telapak tangan Tuhan. Nama kita terlukis di telapak tangan Tuhan. Berarti hidup kita semuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ya, menandakan bahwa kita hidup adalah hidup yang sangat berharga.
Sampai Tuhan rela menulis nama kita di telapak tangan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, ajaib, hebat, saudaraku yang kasih Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 8 ayat 4 sampai yang kelima. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Daud mengatakan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Dia menciptakan langit dengan bentangan jarinya, saudara. Betapa hebat, betapa luar biasanya Tuhan. Apalagi kalau kita melihat alam ciptaan dan isinya yang sangat detail, saudaraku. Maka seharusnya kita terkagum-kagum kepada Tuhan yang maha besar, yang maha luar biasa. Tetapi saudaraku, Dia yang maha akbar tetap mengasihi kita. Menganggap kita orang yang berharga. Sampai-sampai Tuhan melukiskan namamu di telapak tangannya. Jadi kemanapun Tuhan pergi, Tuhan melihat namamu. Ketika engkau sedang ada di lorong kegelapan, engkau menghadapi odak duri yang menyakitkan dirimu, yang menyayat hidupmu. Tuhan tahu ini tidak akan membawa kematian. Tetapi ini membawa kita masuk dalam kemenangan. Ujian yang lebih baik dan akan dipermuliakan oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita berpikir bagaimana Tuhan, aku bisa tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan aku. Ya, Tuhan menjawab bahwa nama kita sudah terlukis di telapak tangan Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan kita ragu lagi untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, karena nama kita terlukis di telapak tangan. Engkau hadapi masalah apapun, Tuhan biarkan mungkin saat ini. Tetapi Tuhan ingin mengangkat hidupmu lebih indah dan lebih indah lagi. Mazmur 103 ayat 17 dikatakan, tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ayo takutlah akan Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Hiduplah lurus di hadapan Tuhan di dunia ini, saudaraku. Sehingga kau tetap terlindung dan dikenang oleh Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan akan mengangkat kita untuk mempermuliakan kita. Yang ketiga, waktu manusia lupa, Tuhan mengingat. Ya, karena ketika Tuhan mengingat sekaligus memulihkan. Ya, ketika Tuhan mengingat kita, sekaligus Tuhan memulihkan. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan. Yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Di dalam Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan lebih jelas. Sekalipun musuhmu berkata, Sion telah dibuang. Dan tak ada yang memperhatikan. Namun kamu akan kubuat sehat kembali. Dan luka-lukamu akan kuobati. Ini pernyataan dari Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan mengatakan, namun kamu akan kubuat sehat kembali. Dan luka-lukamu akan kuobati. Ayat ini adalah janji Tuhan. Ketika Tuhan mengingat, sekaligus Tuhan akan memulihkan kita. Untuk kita keluar dari masalah persoalan kita. Dan Tuhan ingin memberikan kemenangan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih Tuhan, ada banyak ayat Alkitab yang mencatat ketika Tuhan diingat lalu dipulihkan. Ya, contohnya Hana. Ya, di dalam 1 Samuel 1 ayat 19 sampai yang ke-20 dikatakan seperti ini. 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel.
Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat ini menceritakan seorang ibu yang bernama Hana, istri Elkana. Hana ini adalah orang yang setia, selalu beribadah ke rumah Tuhan. Setiap tahun pergi ke rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ya, walaupun Hana ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, tapi Alkitab mencatat bahwa Hana ini ditutup kandungnya. Hana ini adalah seorang perempuan yang mandul, yang akan tidak mempunyai anak sampai selama-lamanya. Tetapi mandunya yang bernama Penina mempunyai anak. Dan setiap kali Hana mau pergi ke rumah Tuhan, Penina mandunya selalu mengejek, selalu mengata-ngatai, selalu mengintimidasi bahwa engkau adalah orang yang terkutuk, bahwa engkau adalah perempuan yang menanggung aib yang begitu luar biasa, yang menjijikkan, karena engkau adalah perempuan yang terkutuk. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, Hana tetap setia datang kepada Tuhan. Sampai dia berkata-kata dari dalam hatinya. Dan Imam Eli mengatakan, kau adalah seorang perempuan pemabuk yang datang ke rumah Tuhan, keluarkan mabuknya, kata Imam Eli. Tapi Hana menjawab, aku tidak mabuk. Anggur yang memabukkan tidak aku minum. Tetapi aku mencurahkan isi hatiku dengan sangat kuat kepada Tuhan. Aku meminta pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Imam Eli mengatakan pulanglah, Tuhan menyertai kau. Dan ketika Hana pulang, saudaraku, ke rumahnya bersetubuh dengan suaminya Elkana, Tuhan mengingatnya. Dan setahun kemudian Hana mengandung dan mempunyai anak yang bernama Samuel. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita diingat, sekaligus Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Ya, contoh yang lain saudaraku, juru minum raja yang melupakan Yusuf, tapi mengingat Yusuf. Tapi Tuhan mengingat Yusuf. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, Pasal 41 ayat 9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. 41 ayat 14. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu ia pergi menghadap Fir'aun. Ya, kisah ini pasti Bapak Ibu sudah kenal, sudah tahu semua bahwa ketika Yusuf ada dalam penjara, ada juru masak dan juru minuman raja yang ditahan. Ya, singkat cerita, Yusuf bisa mengartikan kedua mimpi orang tersebut, dan apa yang dikatakan Yusuf benar semuanya, tepat semuanya. Ya, juru makanan digantung, juru minuman kembali kepada pekerjaannya untuk melayani Raja Fir'aun. Ya, tetapi Yusuf mengatakan, nanti kalau kau ketemu raja, katakan kepada raja bahwa aku ini orang tidak bersalah. Ya, aku minta perlindungan dari raja untuk ditinjau kasusku karena aku tidak orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi saudaraku, selama 2 tahun juru minuman ini melupakan Yusuf. Ya, juru minuman itu tidak mengingat bahwa dirinya pernah ditolong oleh Yusuf, saudaraku. Namun 2 tahun kemudian Allah bekerja dengan sangat luar biasa. Allah memberikan mimpi kepada Fir'aun. Ya, dan mimpi itu sangat menggelisahkan Raja Fir'aun. 2 kali mimpi datang kepada Fir'aun. Dan Fir'aun mengundang semua ahli-ahli yang hebat di kerajaan, ahli jampi dan lain sebagainya, untuk mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Namun tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan arti mimpi Raja Fir'aun. Dan saat itulah juru minuman diingatkan, ya Raja, 2 tahun yang lalu aku hadapi masalah, aku bermimpi. Dan seorang di dalam tahanan bernama Yusuf mengartikan mimpi yang aku katakan, dan itulah yang terjadi atas diriku. Raja Fir'aun mengatakan, panggil orang itu. Lalu Yusuf dipanggil 100. Ya, Raja Fir'aun menceritakan mimpinya, dan Yusuf mengartikan mimpinya itu dengan sangat detail sekali. Dan akhirnya Yusuf diangkat, dipermuliakan menjadi penguasa Mesir. Ketika manusia melupakan, Tuhan mengingat dan juga akan mempermuliakan, saudara. Ada kisah yang ketiga tentang Mordekai.
Tuhan mengingat dan memuliakan Mordekai. Ya, Ester 6 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja, yang termasuk golongan penjaga itu telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kisah ini diawali perseteruan antara Haman dan Mordekai. Ya, Haman ini adalah seorang panglima di kerajaan Ahasiweros, saudaraku. Sedangkan Mordekai ini ada dari Ratu Ester, istri dari Raja Ahasiweros tersebut. Ya, suatu saat Haman ini menjadi jengkel kepada Mordekai karena Mordekai tidak mau menghormati. Ya, karena Mordekai berkata, aku hanya tunduk kepada Allah Israel. Aku tidak mau sujud kepada seorang manusia. Haman menjadi marah. Haman berikhtiar untuk membunuh Mordekai dan seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros. Ya, dan pada saat pagi harinya, Haman hendak menghadap raja untuk menghukum Mordekai. Tetapi malam harinya, saudaraku, Tuhan membuat gelisah Raja Ahasiweros. Ya, raja tidak bisa tidur. Sehingga raja mengatakan kepada orang-orangnya, coba ambil catatan kerajaan dan bacakan bagiku. Dan di sana tercatat bahwa ada seorang yang bernama Mordekai yang sudah menyelamatkan raja dari pembunuhan yang dirancakan oleh Bigtan dan Teres. Sehingga akhirnya ketika diselidiki, Bigtan dan Teres memang berencana untuk membunuh raja. Tetapi karena pemberitahuan dari Mordekai, akhirnya raja bisa diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Walaupun Mordekai sudah berjasa, pada saat itu Mordekai terlupakan. Ya, kira-kira sampai 5 tahun kemudian, saudaraku. Dan pada saat yang tepat, ketika Tuhan mengingat, Tuhan sekaligus memulihkan. Ya, akhirnya Haman ditangkap, digantung, yang dibuat oleh dirinya sendiri. Tetapi Mordekai diarak keliling kota. Dan panglima kerajaan mengatakan, beginilah dilakukan oleh raja kepada orang-orang yang berjasa kepada kerajaan. Ingat, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau engkau mungkin saat ini dilupakan oleh orang-orang yang terdekat, engkau mengalami sakit hati yang sangat luar biasa. Tetapi kita mempunyai Allah yang kasihnya melebihi kasih dari seorang ibu yang sangat terbatas. Ingat, nama Bapak Ibu Saudara terlukis di telapak tangan Allah. Kemanapun Allah berada, nama saudara terlihat. Dan di saat engkau menghadapi situasi yang tidak baik, di lembah kekelaman sekalipun, dan kalau Tuhan tetap izinkan terjadi, itu semuanya karena Tuhan ingin memberikan yang lebih baik dalam kehidupanmu, kerohanianmu yang tetap kuat. Dan ketika Tuhan mengingat kehidupanmu, masalah persoalanmu, Tuhan sekaligus akan memulihkan hidupmu. Tuhan memberkati kita. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakan